Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irza Rahmatullah dengan NIM 33372300074 Prodi Informatika kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, operasi string, dan array dalam bahasa C++. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu fungsi dalam bahasa C++. Fungsi dalam bahasa C++ memiliki definisi itu sendiri. Fungsi dalam bahasa C++ adalah blok kode yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi tersebut memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama adalah fungsi void, yang kedua fungsi tanpa argumen, yang ketiga rekursif, dan yang terakhir adalah prototype. Jenis fungsi yang pertama yaitu fungsi void. Fungsi void merupakan jenis fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun. Jenis fungsi tersebut digunakan ketika kita hanya ingin menjalankan serangkaian pernyataan atau tugas tanpa menghasilkan nilai yang dapat digunakan di tempat lain dalam pemrograman. Ini adalah contoh program fungsi void yang telah saya buat berupa screenshot. Program yang saya buat menggunakan void hello dengan output berikut ini. Lalu, kita harus menggunakan integer main agar dapat memanggil void yang telah kita buat. Di sini saya menggunakan integer main hello untuk memanggil fungsi void hello dengan output yang sudah saya screenshot. Jenis fungsi yang kedua yaitu fungsi tanpa argumen. Fungsi tanpa argumen merupakan jenis fungsi yang tidak menerima parameter atau argumen dalam bentuk apapun. Fungsi tanpa argumen digunakan dalam situasi di mana kita tidak memerlukan kontribusi tambahan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Berikut contoh program fungsi tanpa argumen yang telah saya buat. Program ini memiliki struktur yang sama pada fungsi void. Perbedaannya adalah hanya output yang saya ubah. Jenis fungsi yang ketiga yaitu rekursif. Rekursif merupakan fungsi yang digunakan untuk memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini berguna ketika masalah dapat dibagi menjadi submasalah yang serupa. Ini adalah contoh program rekursif sederhana yang berupa faktorial. Di integer main terdapat integer hasil dengan keterangan faktorial. Contohnya kita menginput faktorial 5. Dengan output hasil faktorial dari 5 yaitu 120. Lalu saya coba ubah angka faktorialnya. Jika angka faktorialnya diubah, maka hasil faktorial pun akan berubah. Saya mencoba angka faktorialnya yaitu 8. Dengan hasil faktorialnya yaitu 40.320. Ini ada contoh rekursif lagi dengan mengubah angka faktorialnya yang lebih besar, yaitu 10. Semakin besar angka faktorialnya, semakin besar pula hasil faktorialnya. Saya menginput angka faktorialnya yaitu 10 dengan hasil faktorialnya yaitu 3.628.800. Lalu jenis fungsi yang terakhir yaitu prototype. Adapun definisi prototype itu sendiri. Prototype merupakan pendeklarasian fungsi sebelum definisi fungsi tersebut didefinisikan. Jenis fungsi tersebut digunakan untuk memberitahu compiler bahwa fungsi ada sebelum dimasukkan ke dalam program. Berikut contoh program dari fungsi prototype. Program tersebut sangat unik dari beberapa jenis fungsi sebelumnya. Apa yang membedakan? Pada program fungsi prototype menggunakan void sebanyak 2 kali, yaitu sebelum integer main dan setelah integer main. Void sebelum integer main hanya untuk memuat inisial. Sedangkan void setelah integer main merupakan void yang terdapat output.
dan tidak perlu menggunakan return zero. Ini merupakan jenis fungsi yang sangat unik. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu operasi string. Operasi string dalam bahasa C++ merupakan operasi yang melibatkan pengendalian dan perawatan data string yang merupakan urutan karakter. Pada operasi string, kita dapat menggunakan banyak fungsi dan metode bahasa C++ atau melakukan berbagai operasi pada string. Berikut operasi umum pada string. Yang pertama yaitu deklarasi dan inisialisasi. Yang kedua, operasi penggabungan. Ketiga, mengakses karakter. Dan terakhir, menggunakan fungsi-fungsi. Pada video ini, saya hanya menjelaskan dua operasi umum pada string, yaitu yang pertama, deklarasi dan inisialisasi, dan yang terakhir yaitu operasi penggabungan. Operasi umum yang pertama yaitu deklarasi dan inisialisasi. Operasi dasar atau umum tersebut merupakan operasi yang digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi string. Pada contoh yang akan saya tunjukkan pada klip berikutnya, kita mendeklarasikan variabel kalimat sebagai string, atau biasanya kita ketik string kalimat, dan menginisialisasinya dengan nilai atau outputnya, yaitu halo semuanya, ini adalah tampilan dari deklarasi dan inisialisasi string. Berikut contoh program yang saya maksud. Ini adalah contoh program yang saya maksud. Contoh program yang telah saya buat menggunakan string kalimat yang telah diinput, yaitu isi kalimat yang ada pada petik 2. Lalu saya print dengan cout kalimat. Bisa menggunakan return zero ataupun tanpa menggunakannya. Contoh program yang saya buat tanpa menggunakan return zero, dan hasilnya tetap muncul. Operasi umum yang terakhir akan saya bahas, yaitu operasi penggabungan. Operasi penggabungan itu sendiri merupakan operasi yang dilakukan antara satu string dengan yang lainnya saling bergabung, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ini adalah contoh program operasi penggabungan yang telah saya buat. Dalam program ini, kita menggabungkan dua string, yaitu string kalimat dan string kalimat 2. Output dari penggabungan tersebut menggunakan output kalimat 2, supaya ada dua kalimat dalam satu output, yaitu memasukkan string kalimat pertama di kalimat 2, sehingga string kalimat 2 sama dengan kalimat yang pertama ditambah input kalimat 2 yang ada di dalam tanda kutip. Di dalam kutip pada kalimat kedua, saya sengaja menggunakan enter baris agar kalimat 2 berada di bawah kalimat 1 pada hasil output. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu array. Apa yang dimaksud dengan array? Array merupakan struktur data dalam bahasa pemrograman C++ yang dapat menyimpan elemen sejenis dalam urutan tertentu. Array itu sendiri memiliki jenis-jenisnya, yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Jenis array yang pertama yaitu array 1 dimensi. Array 1 dimensi merupakan array yang memiliki satu indeks untuk menunjukkan elemennya. Array 1 dimensi digunakan untuk menyimpan elemen-elemen dalam urutan linear. Setiap elemen diakses menggunakan satu indeks saja. Berikut contoh program array 1 dimensi. Di sini saya menggunakan integer array 1 dimensi sebanyak 5. Saya menginput array sebanyak 5 agar dapat mendeklarasikan array 1 dimensi sebanyak 5 elemen. Berikut output yang sudah tersedia. Array tersebut dimulai dari 0 karena menggunakan integer i sama dengan 0, maka elemen tersebut dimulai dari 0. Jenis array yang kedua yaitu array 2 dimensi. Array 2 dimensi merupakan array yang memiliki dua indeks untuk menunjukkan elemen di dalamnya. Array 2 dimensi memiliki struktur data tabel atau matriks, di mana setiap elemen
diidentifikasi oleh dua indeks, yaitu baris dan kolom. Dengan array dua dimensi, kita dapat mengorganisir data dalam bentuk matriks. Ini adalah contoh program array dua dimensi. Saya menggunakan integer array dua dimensi dengan 3 baris dan 3 kolom, yang berisi 3 kelompok kurung kurawal yang masing-masing memiliki 3 inputan per kelompok kurung kurawal dengan output yang sudah tersedia, yang pastinya dimulai dari 0,0 karena kita menggunakan integer i sama dengan 0, yang mana outputnya dimulai dari 0. Begitupun j sama dengan 0 menandakan bahwa kolom j dimulai dari 0. Dan jenis array yang terakhir yaitu array 3 dimensi. Array 3 dimensi merupakan array yang memiliki 3 indeks untuk menjelaskan elemen-elemennya. Array 3 dimensi itu sendiri merupakan pengembangan dari array 2 dimensi. Setiap elemen dalam array 3 dimensi diidentifikasi oleh 3 indeks yang mewakili koordinat dalam ruang 3 dimensi. Kita dapat membayangkan array ini sebagai kumpulan matriks 2 dimensi. Coba kita ilustrasikan array 3 dimensi itu. Bayangkan array 3 dimensi itu sebagai blok bangunan bertingkat. Setiap lantai memiliki baris dan kolom, dan ada beberapa lantai. Ketiga dimensi ini memungkinkan kita untuk menyusun dan mengorganisir data dalam struktur yang lebih kompleks. Ini hal yang penting untuk dicatat, bahwa semakin tinggi dimensi array, semakin kompleks dan sulit untuk mengelola data tersebut. Pemilihan dimensi yang sesuai tergantung pada kebutuhan dan struktur data yang ingin kita wakili. Dalam banyak kasus, array 2 dimensi sudah mencukupi untuk memodelkan data tabuler, seperti matriks atau tabel. Saya hanya menjelaskan array dimensi secara garis besar, karena saya sendiri belum begitu tergambar maksud dari array 3 dimensi. Ini adalah contoh program array 3 dimensi. Dengan menginput integer array 3 dimensi 223, yaitu mendeklarasikan array 3 dimensi dengan 2 matriks 2x3. Jadi isi array tersebut memiliki 2 matriks yang berisi 2 baris 3 kolom. Output dari array 3 dimensi memiliki 3 elemen, yaitu i, j, dan k. Semua dari integer i, j, dan k diawali dari 0. Karena pada dasarnya array itu dimulai dari 0. Lalu ada output-outputnya yang dimulai dari 000, yaitu angka 1, sampai 112, yaitu 12. Kesimpulan dari 3 pembahasan tersebut, yaitu fungsi dalam bahasa C++ memiliki 4 jenis fungsi, yaitu fungsi void, fungsi tanpa argumen, rekursif, dan prototype. Lalu pembahasan yang kedua yaitu operasi string. Operasi umum pada string tersebut yaitu yang pertama deklarasi dan inisialisasi, yang kedua operasi penggabungan, yang ketiga mengakses karakter serta menggunakan fungsi-fungsi. Dan pembahasan yang terakhir yaitu array. Array sendiri memiliki jenis-jenisnya, yaitu array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Sebelum video ini selesai, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian materi ini, karena saya juga masih belajar. Setiap manusia pasti ada kekhilafan. Tidak seperti robot yang hanya mengandalkan ilmu dan pengetahuan. Manusia selain memiliki akal yang sehat, juga memiliki batin yang kuat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.